Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Pagi. Jadi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan kepada teman-teman semuanya mengenai resensi buku non-fiksi yang telah saya baca. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adika Julata Putri. Saya lahir dan besar di Kota Bogor 12 Mei 2007 dan saat ini saya berada di kelas 12 IPS 1 atau 12-5. Untuk buku non-fiksi yang saya baca itu memiliki judul Conversations on Love, Bagaimana Cinta Berakhir dan Bagaimana Ia Bermula. Natasha Lun merupakan seorang penulis dari buku Conversations on Love ini. Beliau seorang jurnalis yang menetap di London, Inggris. Selain itu, beliau juga merupakan seorang direktur fotografis di Harper's Bazaar. Untuk informasi detail mengenai Natasha Lun ini tidak dapat saya sampaikan karena aksesnya itu cukup sulit. Jadi hanya informasi tadi yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Biodata buku. Penulis dari buku Conversation on Love ini tentunya Natasha Lun yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tanggal 27 Juni 2024 dan rating usia untuk buku ini sendiri itu memiliki rating 18 tahun ke atas dan jumlah halaman yang terdapat di dalam buku ini sekitar 352 halaman. Bukunya tentang apa sih? Mungkin kalian pas baca judulnya langsung ngira buku ini tentang cinta-cintaan lah, romantis lah, dan lain sebagainya. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya salah, akan tetapi buku Conversation on Love ini akan membahas cinta dari sudut pandang yang sangat luas. Dikarenakan Natasha Lun meminta bantuan kepada 14 penulis lainnya, yang terutama itu temannya, untuk menceritakan dan menjelaskan menurut mereka cinta itu seperti apa sih? Karena setiap orang kan pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai cinta. Dimana banyak orang mengira bahwasanya cinta itu hanyalah hubungan romantis antara dua makhluk sosial. Akan tetapi buku ini menjelaskan cinta dari sudut pandang ikatan keluarga dan juga bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Dikarenakan saking banyaknya penulis yang ada di buku ini, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil dua penulis saja yang menuliskan pendapatnya mengenai cinta. Yang pertama itu ada Alain de Botton. Beliau berpendapat bahwasanya cinta adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena beliau melihat bahwasanya banyak orang di luar sana yang berspekulasi bahwasanya cinta itu hanya bisa didapatkan ketika ada orang yang menyukai kita, menerima kita, dan selalu menerima apapun yang ada dalam diri kita. Padahal kenyataannya cinta itu bisa dapat kita rasakan itu apabila ketika kita mencintai diri kita sendiri, menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita. Pokoknya bentuk rasa sayang kita kepada diri kita sendiri itu juga merupakan cinta yang sebenarnya bisa kita rasakan tanpa harus membutuhkan orang lain di dalamnya. Terus juga banyak yang orang berpendapat bahwasanya cinta itu sebagai bentuk validasi, bahwasanya mereka itu ada orang yang mencintai. Padahal cinta pada diri sendiri juga itu merupakan bentuk cinta yang sesungguhnya. Sebelum orang lain mencintai kita harus lebih dahulu mencintai apa yang kita miliki. Lalu untuk pendapat yang kedua itu Aisyah Malik. Di saat para penulis lain berpendapat bahwasanya cinta itu hubungan romantis antara dua makhluk sosial, Aisyah Malik ini berpendapat bahwasanya cinta adalah bentuk terima kasih kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena beliau merasa bahwasanya cinta itu adalah bentuk yang selalu ada. Dia merasa bahwasanya iman serta Tuhan itu selalu ada di sisi dia. Saat dia merasa sedih, sepian, atau mungkin saat dia berada di tengah laut, merasa seperti di tengah lautan sekalipun, iman serta Tuhan itu selalu ada di sisi kita. Dan ketika kita memanjatkan doa kepadanya, tanpa sadar kita seperti memiliki kekuatan untuk kembali bangkit dan terus melanjutkan hidup yang terus berjalan ini. Terus juga ada kutipan favorit di buku ini, yaitu seiring bertambahnya usia, aku belajar bahwa berharap akan ada seseorang yang menyelamatkanmu dari dirimu sendiri atau dari yang kau miliki atau tidak kamu miliki adalah sebuah kekeliruan. Berharap seseorang mengisi lubang dalam dirimu, kau berharap terlalu banyak dari orang lain. Itu bukan tugas teman atau pasanganmu, itu tugas dirimu sendiri. Jadi kalau misalnya kalian punya mungkin luka, kalian punya kekurangan, itu tugas kalian sendiri untuk menyelesaikan dan menyembuhkan luka yang kalian miliki. Mungkin pasangan itu hanya sebagai support system, bukan sebagai orang untuk menyembuhkan hal tersebut. Nah, untuk kelebihan buku ini tuh jenis tulisannya itu sesuai
sesuai, jadi mudah dibaca dan juga tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Dan covernya yang menarik, jadi kayak ini tentang apa sih bukunya? Akan tapi kekurangannya itu terdapat kalimat yang tidak nyambung karena buku ini tuh buku translate yang bisa dibilang jadi perpaduan katanya kurang pas, membuat saya ketika membacanya kurang mengerti serta terlalu banyak penulis dan dia bingung ini tuh pendapat dari penulis mana ya. Sekian resensi buku non-fiksi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.